Kamu sudah mengetahui konsep friendzone, agar sama sekali bisa saling mengerti. Di sini akan memberitahumu arti yang paling sederhana. Keadaan di mana menurutmu gebetanmu akan membalas perasaanmu. Tetapi nyatanya, dia menganggapmu sebagai sahabatnya. Siapapun yang pernah PDKT, pasti pernah mengalaminya. Kamu tanpa lelah mengejar orang yang kamu sukai selama berbulan-bulan. Selalu ada di sisinya jika ada masalah. Mendengarkan ceritanya, tapi pada akhirnya mereka hanya menganggap sebagai teman. Semua usaha kamu terbuang sia-sia. Apa ada yang salah mendekatinya seperti itu? Tidak ada yang salah. Namun, cara eksekusinya yang salah. Sebagai contoh, ada seorang pengangguran melamar pekerjaan di perusahaan. Karena ada dua posisi yang tersedia, yaitu karyawan junior dan manajer. Padahal, dia ingin menjadi manajer. Karena gajinya tentu saja lebih tinggi dari karyawan junior. Tapi karena takut ditolak, melamar jadi manajer. Sehingga, dia melamar menjadi karyawan junior. Menurutnya, yang terpenting diterima di perusahaan terlebih dahulu. Masalah menjadi manajer atau tidak, itu urusan nanti. Karena persyaratan menjadi karyawan junior itu sangat rendah, maka dia diterima. Dia berharap penerimaan ini adalah langkah awal yang cerdas untuk menjadi manajer. Setelah beberapa minggu bekerja, dengan penuh percaya diri, dia pergi ke atasannya untuk meminta menjadi manajer. Tentu saja, permintaan yang seenaknya itu ditolak, karena dia tidak memenuhi syarat. Manajer adalah orang yang lebih berpengalaman, lebih berkualitas, dan yang melamar langsung untuk menjadi posisi manajer. Penolakan itu membuatnya protes, mengeluh, dan marah. Karena merasa berhak melamar jabatan sebagai pimpinan. Akhirnya, ia menjadi kecewa pada dirinya sendiri, karena semua usahanya sia-sia. Ini adalah analogi friendzone. Jika kamu benar-benar ingin melamar menjadi manajer, daripada mengajukan karyawan biasa, daftarlah sebagai manajer. Ini seperti ingin mengajukan menjadi pacar, tetapi malah mengajukan diri sebagai teman, untuk agar mudah diterima. Kuncinya adalah pendekatan dulu. Meski pendekatan yang kamu masukkan jauh dari tujuan. Jika langkah pertama salah, bagaimana dengan langkah-langkah selanjutnya? Kita pikir, cara ini sudah benar, karena hampir semua orang melakukannya. Bahkan, beberapa teman merekomendasikan pendekatan dengan aman tersebut. Dengarkan dulu semua curhatnya, saran teman-teman kita. Nanti, ketika ada kesempatan, baru deh sikat abis. Sebaiknya, singkirkan mindset itu saat mendekati gebetan. Saat kamu menetapkan diri sebagai teman. Wajar, jika orang yang kamu sukai tidak akan merasakan getaran cinta darimu. Dia hanya merasakan suasana yang bersahabat. Tidak ada rasa takjub, kedekatan, atau kerinduan untuk bertemu lagi. Dari sudut pandangnya, kamu sama seperti teman-teman yang lainnya. Kalaupun kamu berhasil mengajaknya kencan, jangan hanya memposisikan dirimu sebagai teman. Jangan menghabiskan berjam-jam mendengarkan curhatnya. Jangan berpura-pura duduk menjauh darinya. Juga jangan takut untuk menghindari kontak fisik. Misalnya, PDKT harus diisi dengan kencan, tatap muka, kegiatan yang menyenangkan, percakapan yang seru, dan kontak fisik. Ini semua untuk mencegah kamu jatuh ke jurang friendzone. Berfokuslah melakukan hal-hal yang akan membuatnya jatuh cinta, daripada menghabiskan berjam-jam mendengarkan curhatnya tentang orang lain yang dia cintai, dan memberikannya saran, seperti ahli strategi militer. Strategi PDKT kamu selama ini mungkin tidak jauh dari mencari tahu apa yang dia sukai, dan berusaha bersikap friendly agar dia terbuka denganmu, dan mengajaknya berbagi cerita masalah hidupnya denganmu. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi menjadi masalah jika kamu stuck di satu tempat tanpa meningkatkan aktivitas PDKT. Sebagai contoh, poin pertama, daripada mendengarkan curhatnya selama berhari-hari tanpa hasil, batasi curhatnya hanya sekali seminggu. Tolak dengan hati-hati jika percakapan mulai mengarah ke curhat. Katakan, "Nah, jika kamu ingin curhat, sebaiknya minggu depan saja. Saya ingin tahu apa yang kamu lakukan hari ini." Jauh lebih baik untuk memintanya bercerita tentang kegiatan sehari-harinya, daripada mencoba memancingnya curhat tentang mantan atau orang yang disukainya. Poin kedua, jika kamu hanya bisa duduk berjauhan saat ketemuan, lain kali cobalah duduk di sebelahnya. Pegang tangannya saat kalian berjalan bersama, atau dorong bahunya seperti anak kecil saat kamu ingin masuk kafe atau ke toko. Jangan takut untuk menyentuhnya. Dia mungkin terkejut dengan reaksi kamu, tetapi semakin kamu sering menyentuhnya, dia akan semakin terbiasa.
Cara ini memang jauh lebih efektif dipraktekkan di awal PDKT. Tapi tidak masalah jika ingin mencobanya di pertengahan PDKT. Poin ketiga, bercanda mengacak-acak rambutnya setiap kali dia melontarkan komentar lucu. Pastikan tidak hanya bibir saja yang berbicara, tetapi bagian tubuh kamu juga yang lain juga ikut aktif dalam percakapan. Setiap pertemuan harus menjadi momen yang tak terlupakan. Jadilah orang yang atraktif asalkan tidak berlebihan. Jika kamu ingin menjadi pasangannya, maka bersikaplah sebagai pasangan. Alih-alih bermain aman dengan bertindak sebagai teman, mungkin kamu tidak menyadari bahwa berharap sengaja menempatkan kamu di zona pertemanan. Dengan rasa berharap, membuat kamu ingin orang yang kamu sukai mengakui, menerima, dan menghargaimu. Otak kamu banyak berpikir tentang bagaimana membuat gebetan mau menerimamu, sehingga kamu akhirnya berusaha menjadi sahabatnya. Karena itulah satu-satunya cara untuk mengetahuinya. Lagi pula, hampir semua temanmu menyarankan hal yang sama. Namun, jika kamu hanya ingin menjadi temannya, itu mudah. Cukup dengarkan ceritanya selama berjam-jam, berikan nasihat hidupnya, dan usahakan untuk selalu ada kapanpun dia membutuhkanmu. Selesai. Namun, jika kamu ingin menjadi pasangannya, lakukan setidaknya 3 poin yang disebutkan tadi. Semoga bermanfaat, tetap berpikir positif, dan semangat.